baru, ini adalah sebuah pencapaian terbesarku ya teman-teman. Karena ini pertama kalinya aku membuat peyek dan dia sukses, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berawal dari niat aku sepengen beli online dari Indonesia, terus akhirnya aku bikin sendiri aja, terus akhirnya jadilah seperti ini. Tuan bao ya tại Isan, tại Isan. Isan. Masya Allah, demi ya Allah, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nyonyaku ya dolan, mau makan bersama. Ibu ini masak ya, jadi nyonyaku pergi makan bersama daging bebek. Cangmu ya, itu musim dingin jadi makan itu. Dingin banget, ibu ini yang masak. Ademnya kayak gitu teman-teman. Masya Allah, itu pakai baju berlapis-lapis ya. Masya Allah, ademnya la ilaha illallah. Wes. Aku tadi nyuci ini ya. Mencuci ini lah. Wes tak cuciin teman-teman. Aku tadi wis karo-karoan polaku penekan dan lain-lain. Mencuci kawat nyamuk. Ini tak kumbai. Aduh. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayo Cayo Semangat. Hari ini ceritanya aku pengen membuat peyek kacang hijau teman-teman. Jadi aku bertekad banget hari ini, tak kumpulkan tekad dan niatku, aku pengen membuat peyek. Aku pengen membuat versus pengen makannya tuh, aku pengen membuatnya tuh 70% niatku. Terus aku pengen makannya itu cuma 30%-an. Nah, ini bahan-bahannya sederhana dan seadanya. Yang namanya peyek harus pakai tepung beras. Ini ada tepung tapioka. Ini kacang hijau yang wis aku rendam 1 malam. Sini ono telur, ono kencur, ono santan, ono roiko, ono ketumbar, ono bawang merah, bawang putih sama kemiri. Tambahin ini secukupnya ya. Nah, aku males ngulek ya, jadi aku blender aja. Aku tambahin telur, santan, tambahin roiko, kencur, kalian aja yang banyak, sekalian tambahin micin, tambahin air lagi. Semua ya, ini kira-kira 250 gram versus 500 gram. Bismillah ya. Seadanya. Ini semua uratnya, bonggolnya aku rajang. Nggak ada yang aku buang. Nah, ini aku rendam 1 malam ya. 1 malam lebih. Jadi dia nggak akan atos. Bismillah. Secukupnya ya. Mau tambahin kacang, mau ditambahin teri, mau ditambahin opo monggo ya teman-teman. Terserah sesuai selera. Aku suka kacang hijau. Aku merasa kok kurang rasa ya. Masak 2 bungkus.
Aku dulu itu pernah membuat peyek ya, tapi kurang niat teman-teman. Hari ini bener-bener niat insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sukses ya. Aku dulu kalau di kampungku mbokku goreng peyek gitu, aku ya cuman bantuin teman-teman. Aku sebenarnya raiso. Ini resep dari mana ya? Dari TikTok. Jadi supaya renyah katanya suruh nambahin telur, boleh 1, boleh 2. So suruh nambahin santan ya. Kita basahin dulu pinggiran nih supaya dia ada minyak-minyaknya. Untuk ketipisan disesuaikan ya, aku nggak suka terlalu tipis sebenarnya. Perdana membuat peyek, ye. Boleh diangkat ya, sesuai selera. Mau lebih gosong ya monggo, sekarep-karep. Nggak dibalik pun mateng itu kayak itu. Katanya dulu orang tua aku tuh bikin peyek nggak usah dibolak-balik. Kita coba renyah nih. Nah, dari yang aku cium, aku goreng peyek ini baunya harum banget teman-teman. Harumnya ketumbar, harumnya kencur, harumnya kemiri, harumnya daun jeruk. Oh. Kalau aku tuh sebenarnya suka peyek yang jangan terlalu renyah. Nah. Kayak kerupuk juga aku nggak suka yang terlalu renyah. Ini pas banget nih aku. Di dalam hidup itu semuanya tuh bergantung pada niatnya. Kalau kita berniat, kita bersungguh-sungguh, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah jadi. Goreng peyek itu harus telaten. Ibaratnya dalam sekejap kita bisa makan sak gorengan. Ada orang yang ditambahin tepung ketan, tepung tapioka, tepung beras. Pokoknya tepung berasnya yang paling banyak. Gurihnya santan, gurihnya telur, gurihnya garam, gurihnya royco. Asinnya pas banget.
Masya Allah. Ternyata Yayu bisa membuat peyek. Kalau dulu mbokku bilang kalau ketika kamu wis iso gawe peyek berarti kamu wis layak menikah. Ada juga orang yang membuat peyek itu dicetak, teman-teman. Misalkan ditaruh teflon, dicetak yang ukurannya sama, setelah itu digoreng juga ada. Kalau aku nggak usah ya. Wah. Aku merekomendasikan banget memakai yang namanya telur. Benernya. Ada orang yang nggak pakai, ya nggak apa-apa. Kalau dulu mbok saya ngajarinya itu ketika kita membuat peyek itu ya, ditambahin air dikit lagi ya gitu. Ini tidak mau berhenti aku. Supaya minyaknya tuh atus. Agak coklat ya, dan renyah tahan lama. Karena dulu mbokku bikinnya yang sampai coklat gini. Tergantung selera lah. Setelah seropin gini tuh biar minyaknya tetap bersih. Tapi membuat peyek itu akan menyita waktuku ya. Ya semoga cepat rampung. Kalau mau lebih tipis lagi boleh ditambahin air ya. Ini tergantung ke selera masing-masing ya. Dan aku suka yang agak tebal. Aku suka ada yang agak nggak yang terlalu renyah. Kita juga bisa dicetak ya teman-teman. Dicetak pakai cetakan apa itu, kembang goyang. Aku juga punya cetakan. Dan koyok peyek oyot itu. Aku sebenarnya punya teri, nyonyaku tuh punya teri banyak ya. Terus nyonyaku juga punya kacang tanah ya sebenarnya, boleh tak tambahin. Ini yang lebih ke coklat. Sebenarnya itu aku pengen order peyek dari Indonesia, teman-teman. Kayak oyot itu. Tak pikir-pikir aku tak nggak ide ya. Aku beberapa kali ada order makanan dari Indonesia tuh song ya. Kayak keripik singkong ya song. Keripik pisang song. Keripik sukun song. Jadi aku kayak tak nggak ide ya. Daging pun tak urungnya terkumpul. Badalah. Untuk kebablasan. Ini malah menghabiskan waktu nek ceritanya kau ini. Ora predel-predel ki yo opo. Karena nggak pernah dipakai wis diloko. Tambahin kacang ya. Tambahin air dikit. Ya bener kata orang tua dulu teman-teman. Bikin peyek rasa diwolak-walik.
Sisanya tak goreng pelan-pelan ya, gak tak bikin video untuk durasi. Nah ini yang terakhir aku bikin encer banget ya, yang tipis. Jadi ada yang agak tebal, yang ada yang agak tipis, bermacam-macam. Nah ini adalah pencapaian terbesarku dalam sejarah ya. Peyek rampung teman-teman, oh, seperti ini. Nah jadi aku buru-buru nyiapin ini ya. Ini untuk nanti malam sayuran, wis tak rendem, wis tak cuci. Ini daging sapi untuk nanti malam. Ini sawi pahit suka nyonya, wis kayak gini teman-teman. Tak siapin sekalian. Ini kuyu wis rampung. Ini makanku siang, sisaan kemarin. Terus ini aku masak kuah lobak putih ya. Nanti ibaratnya makan hotpot gitu. Masih suasana tahun baru, ini adalah sebuah pencapaian terbesarku ya teman-teman. Karena ini pertama kalinya aku membuat peyek dan dia sukses ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berawal dari niat aku sepengen beli online dari Indonesia, terus akhirnya aku bikin sendiri aja, terus akhirnya jadilah seperti ini. Dan ini sesuai dengan selera aku, yaitu aku suka peyek kacang hijau, tapi aku tambahin kacang juga karena nyonya aku suka kacang. Sekarang waktunya aku makan, jadi membuat peyek ini kisaran waktu 1 jam lebih teman-teman. Karena aku setelah ini aku beresin dapur sekalian, terus aku nyiapin menu untuk makan malam. Jadi aku tuh khawatir teman-teman, khawatir nanti kalau aku nggak nuntut waktunya kayak gitu. Jadi tak siapin apa yang untuk nanti malam gitu, pengen aku tenang. Ini daging sapinya ya tak potong-potong, nyonya aku ngungkep itu nyisain, ini tak lebok no kulkas. Jadi alhamdulillah banget aku tak maaf ya. Terus yuk keluar aku. Aku sebenarnya tadi ya teman-teman, aku makan yang namanya bengkoang. Jadi aku makan peyek terus, aku makanin air, minum air, makan peyek, terus tenggorokanku tuh kayak gimana ya, haus gitu loh. Kayak pengen sebuah cairan kayak aus gitu, kebanyakan makan gorengan. Terus ada bengkoang kan wis tak potong, itu tak makan, aku makan 1 buah bengkoang yang lumayan gede. Jadi aku nggak yang terlalu lapar ya, tapi ya luwe. Luwe karena membayangkan ini. Nah, terlebok kan nasi. Secukupnya ayu ya. Sayuran ya. Sawi pahit, wis. Seperti ini ya teman-teman. Nah, anggap saja dia bernama peyek ciluba. Nah, kita review ya teman-teman. Aku sebenarnya makan banyak banget. Sampai tenggorokanku rasanya haus-haus. Bismillah ya Allah. Renyahnya aku suka, asinnya ada, manisnya ada, gurihnya, rasa kencur, daun jeruk, micin, royco, santan, telur. Worth it banget. Walaupun 1 jam berjuang membuat ini. Aku mau makan nasi. Ini daging sapi itu keras ya. Ini soalnya sisaan kemarin pas waktu masak hotpot. Terkadang kita hidup itu kita diuji lewat berbagai macam jenis ya teman-teman. Ibaratnya kita kerja enak, gaji lancar, majikan baik, tapi cobaan kita ada misalkan orang tua kita sakit-sakitan. Misalkan kita dikasih orang tua sehat, keluarga sehat, semuanya sehat, kita dapat majikan yang jahat, pelit, terus hidup kita sengsara banget. Ada juga, ada orang yang dicoba lewat misalkan kita kerjaan enak, gaji lancar, di sini makan nggak kekurangan, terus kita diuji lewat misalkan apa gitu. Misalkan kita bisa diuji lewat adik kita yang
kelakuannya di luar nalar, kita juga nggak ada yang tahu. Misalkan ada orang menikah, semuanya lancar, apanya lancar, tapi kebetulan mertuanya jahat. Ada juga orang yang diuji lewat semuanya baik-baik saja, tapi orang itu nggak bisa hamil. Setiap cobaan itu pasti ada hikmah ya teman-teman. Tapi kalau misalkan aku di posisi misalkan kita harus menasehati orang itu untuk hidup tuh jalannya kayak gini. Waktu ini kamu sholat, waktu ini kamu makan, waktu ini kamu tidur, itu jam tidur kamu ya kamu tidur. Bukan waktu ini jam tidur malah kamu belayang, waktu ini kerja kamu tidur, itu ya salah. Tapi kita kan juga sebagai manusia ya, kita nggak bisa mengendalikan orang, kita nggak bisa ngatur orang itu. Jadi kalau misalkan sekarang ini ya, ada sesuatu hal yang di luar nalar dan tidak berjalan sesuai seharusnya, maka aku akan lebih memilih untuk menjauh dari orang itu. Kamu berani berbuat, berani bertanggung jawab, itu konsekuensi dari apapun yang kamu lakukan. Misalkan ada orang tua itu yang anaknya sesalah apapun tuh dilindungi. Misalkan anaknya wes kayak gini, tetap dianggap anak itu yang ya ada sih. Memang ya benar. Tapi kalau menurut aku ya, misalkan aku punya anak terus berbuat salahnya itu nggak masuk akal, ini hanya permisalan ya, anak itu anggapnya kayak drama, anak itu sangat berbahaya, kayak misalkan di drama When the Phone Ring punya anak psycho itu, terus menurut aku kalau misalkan anak itu harus ditiadakan dari muka bumi ini ya, menurut aku kalau demi keamanan muka bumi ini ya nggak apa-apa teman-teman. Misalkan dia ceramah sangat berbahaya, dia sering melakukan membun-bun orang sampai tak bernyawa banyak banget orang, mending anak itu ditiadakan dari muka bumi ini. Kalau menurut aku kayak gitu. Tapi orang tua sesalah apapun itu anaknya tetap dibelain. Aku yang nggak tahu ya. Nggak tahu lah. Kamu mau ngomong apa ya? Aku yang nggak tahu teman-teman. Aku tidak bisa menjabarkan dengan sesungguhnya apa yang terjadi, itu nggak bisa teman-teman. Tapi ini hanyalah drama ya, drama Korea. Setiap orang itu mempunyai cara pandang berpikir yang berbeda-beda. Ada seorang anak yang dilahirkan itu kayak ngelihat orang tuanya itu di dalam tekad yang ada di dalam dirinya itu, bagaimana ya caranya suatu saat nanti orang tuaku tuh lebih berbahagia lagi, orang tuaku lebih seneng lagi, semoga kehidupan kita ke depannya semakin indah. Ada anak tuh yang nggak berpikir sampai segitu. Setidaknya kalau kita menjadi seorang anak, kalau misalkan kita tidak bisa membahagiakan orang tua, misalkan kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua, setidaknya kita sebagai anak itu jangan menyusahkan, membuatnya terluka, membuatnya menangis, apalagi membebani pikirannya. Seharusnya seperti itu. Tapi tidak semua anak itu berpikir seperti itu. Entah alasannya mungkin karena anak itu pas waktu lahir di dunia, orang tua itu terlalu memanjakannya. Ini anak terlahir di muka bumi ini membawa weton atau membawa neptu yang paling gede. Ini anak itu membawa keberkahan. Ini anak itu membawa kekayaan, harta, dan apa. Kadang tuh mikirnya kayak gitu. Kadang itu memandang rendah salah satu anak yang ada di keluarga itu. Dan kebetulan ya, di dalam hidup ini ya, misalkan ada 5 anak, terus ada satu anak yang dianggap teramat sangat rendah, nanti misalkan orang tua wis sepuh apa nggak akan mau hidup sama anak yang dianggap anak itu tidak sesuai dengan orang tua itu. Tapi kebetulan ya,
di muka bumi ini yang namanya Gusti Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha sempurna. Anak yang dipandang rendah, anak yang dipandang sebelah mata itu kebetulan anak itu gimana ya, kedepannya itu malah anak itulah yang mengangkat derajat orang tua itu. Kadang tuh kayak gitu. Kadang di dalam tatanan hidup gitu ya, nggak ada cerita orang tua yang durhaka kepada anak tuh nggak ada. Yang ada itu anak yang selalu salah kepada orang tuanya. Anak harus dituntut kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi ya, di pelajaran hidup apapun yang kita lalui itu menguatkan kita ya. Terus itu sebagai pelajaran hidup kita ke depannya. Semoga suatu saat nanti ketika kita wis dewasa, terus ketika kita bertambah umur, ketika kita suatu saat nanti mempunyai anak, kita tidak akan memperlakukan anak kita seperti itu, kayak gitulah. Wajar ya ketika orang tua pilih kasih kepada anak itu wajar. Misalkan aku punya beberapa adik juga aku akan lebih menyayangi adikku salah satunya, tetapi ketika aku memberikan sesuatu itu aku juga sama rata dalam aku memberikannya, tapi memang rasa cinta dan kasih sayang itu memang berbeda. Kayak gitulah. Mau bahas apa yuk? Ini bahas drama Korea ya, aku yang nggak tahu teman-teman. Alhamdulillah ya, kenyang.